Kemudian selanjutnya fungsi keadaan atau dikatakan sebagai state function. Nah, fungsi keadaan merupakan suatu fungsi di mana peninjauannya itu hanya pada keadaan awal dan juga keadaan akhirnya. Dan ini tidak bergantung pada keadaan pada saat proses itu berlangsung. Nah, jadi dengan kata lain, fungsi keadaan merupakan sifat yang nilainya itu tidak bergantung pada jalur yang diambil untuk mencapai keadaan akhirnya. Contohnya adalah satuan-satuan yang bisa terukur seperti temperatur, kemudian tekanan, volume, massa, dan lain sebagainya. Nah, fungsi keadaan kita lihat tadi ya, tidak bergantung pada prosesnya, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan juga keadaan akhirnya. Nah, teman-teman, kalau misalkan melihat di sini pada contoh pertama, delta T. Delta T itu kira-kira termasuk fungsi keadaan atau bukan ya? Kalau misalkan ada kan T, kalau T tadi fungsi keadaan. Nah, bagaimana dengan delta T ini? Delta T untuk perbedaan temperatur atau perubahan temperatur dari T inisial ke T final, T awal ke T akhir. Terus kemudian di gambar kedua, dari T awal ke T akhir, kira-kira delta T termasuk fungsi keadaan bukan ya? Jawabannya adalah fungsi keadaan, begitu. Nah, fungsi keadaan karena hanya bergantung pada keadaan awal dan juga keadaan akhirnya saja, begitu. Ya, baik pada proses pertama ataupun proses kedua, sama-sama nilai delta T-nya adalah sama dan bergantung pada TI dan juga TF atau keadaan awal dengan keadaan akhirnya. Nah, bagaimana dengan delta U, delta H, delta P, delta V, kemudian ketinggian atau altitude? Kira-kira masuk fungsi keadaan atau bukan? Termasuk pada fungsi keadaan. Begitu juga dengan massa, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada pembentukan garam dapur misalkan itu, atau padatan garam NaCl. Nah, pembentukan NaCl misalkan terlihat ada dua jalur gitu. Jalur yang pertama dari Na plus ditambah Cl minus gitu ya. Yang ion ini fasanya adalah gas. Kemudian dengan adanya variasi temperatur atau dengan adanya perlakuan temperatur begitu, kemudian diperoleh NaCl padatan. Nah, ternyata nilai delta H-nya adalah min 411 kJ per mol. Kemudian lewat jalur kedua, natrium dalam keadaan padatan direaksikan dengan gas klorin begitu ya. Kemudian masuk ke proses selanjutnya lagi yang nanti di sini ada ionisasi dan lain sebagainya begitu. Dengan mempunyai delta H masing-masing. Ternyata hasil akhirnya pada proses kedua ini juga nilainya delta H-nya adalah min 411 kJ per mol. Begitu. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa nilai delta H adalah fungsi keadaan begitu. Meskipun jalurnya berbeda, prosesnya berbeda, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan juga keadaan akhir, di mana nilai delta H-nya di sini juga sama baik pada jalur pertama atau jalur kedua. Maka dengan demikian delta H merupakan fungsi keadaan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan komposisi kimia? Ya, apakah termasuk fungsi keadaan? Coba teman-teman renungkan dan nanti silahkan dijawab pertanyaan ini di grup, begitu nggak? Baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat yang berikutnya. Fungsi jalan atau path function. Fungsi jalan merupakan fungsi yang bergantung pada jalannya saat proses itu berlangsung, dari keadaan awal ataupun keadaan akhir. Ya, dari startnya dan ini akhirnya. Nah, adanya perubahan pada prosesnya ini
itu dinamakan sebagai fungsi jalan gitu. Nah, contoh yang sering didengar adalah kerja dan juga panas. W dengan simbol W atau simbol Q. Simbolnya disimbolkan sebagai biasanya huruf kecil begitu ya. Nah, kalau tadi yang di fungsi keadaan biasanya dalam ini huruf besar, huruf kapital. Tapi ini bukan patokan, cuman biasanya aja begitu. Nah, tadi contohnya adalah kerja dan juga usaha untuk fungsi jalan. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan ada tebing begitu ya, yang dikatakan cukup curam. Kemudian ada dua pemanjat tebing yang memiliki massa sama. Jadi pemanjat tebingnya itu memiliki massa yang sama atau berat badan yang sama begitu. Nah, kemudian mendaki di tebing yang sama. Nah, yang satu itu bisa memanjat lurus gitu. Ternyata yang satu itu manjat sedikit, jatuh lagi. Manjat sedikit, jatuh lagi. Manjat sedikit, jatuh lagi. Dalam perjalanannya dari atas ke bawah begitu. Nah, kira-kira di antara kedua pemanjat tadi, yang A bisa memanjat lurus, yang B itu memanjatnya berkali-kali jatuh gitu atau longsor gitu. Nah, kira-kira siapakah yang melakukan lebih banyak pekerjaan antara A atau B? Coba direnungkan. B ya. Nah, dengan demikian dikatakan tadi kerja itu merupakan fungsi jalan begitu, karena bergantung pada prosesnya itu. Nah, bagaimana dengan ketinggiannya? Ya sama, karena ketinggian yang dicapai oleh A dan B itu dari awalnya sama, finishnya juga sama. Kemudian bagaimana dengan massa? Ya sama juga begitu ya. Tapi ternyata ada yang berbeda, yaitu adanya kerja yang dilakukan antara A dan B. Maka kerja ini dinamakan sebagai fungsi jalan atau path function. Nah, sekarang kita mau konsep cek. Nah, dalam suatu gedung yang memiliki banyak lantai begitu, ternyata di situ ada Song Joong Ki dengan Song Hye Kyo ketemu. Dua-duanya itu ternyata sama-sama mau menuju ke lantai 10 dengan ketinggian sekitar 108 feet atau 108 kaki. Nah, ketinggiannya ini misalkan dikatakan sebagai delta Y. Nah, maka delta Y adalah sebagai fungsi apa yo? Fungsi keadaan begitu ya. Ketinggiannya sama ya, altitude-nya sama gitu. Atau delta Y-nya sama, bergantung pada keadaan awal dan juga keadaan akhirnya. Nah, berarti delta Y ini merupakan fungsi keadaannya. Nah, karena ketemu di lantai awal ini antara Joong Ki dan juga Song Hye Kyo, terus kemudian keduanya memilih jalur yang berbeda. Si Song Joong Ki ini memilih menuju lantai 10 itu lewat tangga. Nah, sedangkan Song Hye Kyo ini milih lewat elevator gitu ya, atau lift gitu. Nah, ternyata diperoleh waktu tempuh yang berbeda atau delta T kecil gitu. Waktu tempuh yang berbeda karena yang satu naik tangga, yang satunya lewat lift begitu. Nah, pertanyaannya adalah delta T ini termasuk fungsi keadaan atau fungsi jalan? Nah, kira-kira siapa yang bisa jawab? Silahkan nanti jawab di grup begitu ya.